Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun selanjutnya yaitu untuk mata pelajaran fikih. Silahkan teman-teman untuk menyiapkan bukunya, kemudian sembari disimak halaman-halaman yang sedang Bapak sampaikan. Ya, sembari dibuka bukunya. Oke, silahkan dibuka bukunya di halaman kita masuk ke bab yang kedua ya. Jadi untuk azan dan iqamah kita sudah selesai. Tinggal teman-teman yang menjadi catatan yaitu agar senantiasa dipraktikkan. Ketika mendengar azan, maka jawab azan itu. Ketika mendengar iqamah, maka jawab iqamah tersebut. Ya, setelah selesai, maka ucapkan doa-doanya. Baik doa setelah azan maupun doa setelah iqamah. Adapun untuk yang laki-laki khususnya, yuk belajar bagaimana kita bermuazin dengan baik. Ya, latihan. Insya Allah kalian adalah penerus yang nantinya akan mengumandangkan azan. Baik di masjid-masjid maupun di musola-musola di dekat rumah kalian. Oke, baik kita masuki di bab yang kedua, yaitu melaksanakan sholat fardu. Jika teman-teman perhatikan dari ilustrasi atau gambar yang ada, tentu teman-teman senantiasa melakukannya, bukan? Jadi salat fardu ini merupakan kewajiban bagi kita, keharusan bagi kita. Kita sebagai muslim sudah seharusnya melakukan perintah-perintah yang Allah suruh. Ya, di antaranya yaitu salat. Nah, teman-teman tentu sudah semestinya dibiasakan untuk melaksanakan salat. Jadi baik di rumah maupun ketika teman-teman nanti insya Allah ketika berada di sekolah, maka melakukan sholat adalah hal kewajiban dan keharusan yang dilakukan. Nah, tentu kita semua pernah melaksanakan kegiatan sholat. Nah, bahkan dalam sehari kita melaksanakan 5 kali. Baik waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya, dan subuh. Nah, Pak, bagaimana saya sholat subuhnya ketinggalan? Ya, dikerjakan. Pak, saya sholat zuhurnya masih ketinggalan. Dikerjakan. Jangan sampai ditinggalkan. Ya, jadi kita biasakan sedari kecil. Dari kecil kita biasakan agar nanti semakin dewasa kita semakin terbiasa. Demikian teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik, selanjutnya kita ke halaman setelahnya. Ya, jelas di bab ini kita akan khusus mempelajari tentang sholat. Karena sholat menjadi tiang agama. Ya, tiang agama, dan sholat adalah menjadi penegak utama bahwasanya kita sebagai seorang muslim. Ya, karena tentu sholat ini didapatkan perintahnya oleh Rasulullah dengan cara yang luar biasa. Yang mana Rasulullah SAW ketika melaksanakan peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya, ketika Rasulullah langsung bertemu oleh Allah, maka Allah memberikan perintah sholat. Nah, maka sholat ini memiliki keutamaan yang besar. Memiliki pahala yang sangat luar biasa. Apalagi jika kita melakukannya dengan khusyuk, dengan penuh khudu, dengan penuh ketundukan, dan juga dengan penuh kekhusyuan. Ya, sehingga nantinya akan mempengaruhi kepada sikap kita, mempengaruhi kepada akhlak-akhlak kita. Oke, teman-teman yang dirahmati Allah. Adapun pengertian dari sholat, secara bahasa, sholat adalah berdoa atau memohon. Ya, kita meminta kepada Allah. Kita menunduk kepada Allah sebagai pencipta manusia, sebagai pencipta seluruh makhluk yang ada di alam muka bumi ini. Nah, adapun menurut bahasa yaitu kita berdoa maupun memohon kepada Allah. Nah, sedangkan menurut istilah ya, adalah suatu perbuatan atau perlakuan yang dimulai dengan takbiratul ihram. Ya, di awal kan kita salat Allahu Akbar. Nah, diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Biasanya setelah kita mau selesai kita Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, jadi salat itu adalah sebuah perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ya, kemudian tentu
dengan beberapa syarat yang dipenuhi atau yang sudah ditentukan. Ya, rukunya, bacaan-bacaannya dipenuhi semua. Nah, itulah yang dimaksud dengan sholat menurut istilah. Jadi menurut bahasa adalah berdoa atau memohon kepada Allah. Sedangkan menurut istilah yaitu sebuah perbuatan yang diawali dengan takbir, Allahu Akbar, dan diakhiri dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, kemudian tentu di dalamnya juga terpenuhi segala syarat-syarat yang sudah ditentukan. Pak, kalau saya nggak sholat, boleh gak sih? Teman-teman, tidak boleh sholat ditinggalkan. Jadi, sholat adalah kewajiban, keharusan bagi kita semua, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Pak, kalau saya kurang sehat, apakah saya tetap sholat? Tetap sholat, harus. Teman-teman kakinya luka, susah berdiri, maka sholat dalam keadaan duduk. Teman-teman gak bisa bangun, bisanya telentang aja tiduran, tetap sholat. Nah, jadi sholat itu sangat diharuskan, ya, sehingga menjadi kewajiban bagi setiap muslim, ya, terutama bagi mereka yang mukallaf. Mukallaf itu orang yang sudah dibebani, ya, sudah diberikan kewajiban. Nah, bagi teman-teman mungkin belum, tapi perlu dibiasakan dari sekarang. Jadi kebiasaan baik itu harus sering-sering dilatih, sehingga nanti kedepannya bisa mendarah daging, bisa terbiasa dilakukan, dan bahkan bisa menjadi kebiasaan. Nah, peristiwa Isra Mi'raj ini adalah perintah sholat ini atau mendirikan sholat ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Mengapa Bapak katakan luar biasa? Karena perintah sholat ini Rasulullah langsung dapatkan dari Allah. Ya, jadi Rasulullah dan Allah langsung bertemu, kemudian Allah menyampaikan atau mewajibkan kepada umat Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Ya, namanya peristiwa apa Pak ketika Allah dan Rasulullah bertemu? Yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa apa? Isra dan Mi'raj. Oke, baik, terima kasih. Adapun selanjutnya yaitu kita melihat bagaimana tata cara sholat fardu. Ya, jadi ketika sholat akan dilaksanakan, ketika sholat yang akan kita kerjakan menjadi sah, ya, menjadi diterima, maka teman-teman perlu memperhatikan rukun dan syaratnya. Syarat-syarat apa saja yang harus dilakukan kita sebagai seorang muslim sebelum melaksanakan sholat. Kemudian rukun-rukun apa saja yang semestinya kita lakukan saat kita melaksanakan sholat. Nah, di sini yang pertama yaitu menghadap kiblat. Ketika teman-teman berada di rumah maupun berada di masjid, maka perhatikan mana kiblat kita. Pak, kiblat kita kemana sih? Yaitu ke Ka'bah Al-Mukarramah. Ya, yaitu ke Ka'bah Al-Mukarramah. Sebentar. Oke, inilah kiblat kita. Ya, kiblat kita yaitu Ka'bah Al-Mukarramah. Jadi kita menghadap ke kiblat. Ya, kita cari arah. Pak, kan nggak kelihatan. Iya, nggak kelihatan. Namun teman-teman, ya, jadi mengarah kepada Ka'bah Al-Mukarramah. Ya, jadi ini adalah kiblat kita, kiblat umat muslim, baik muslim di Indonesia maupun muslim di tempat-tempat yang lainnya di seluruh negara. Jadi kiblatnya mengarah ke Ka'bah Al-Mukarramah. Baik, demikian. Itu yang pertama, yaitu menghadap atau berdiri menghadap kiblat. Nah, yang kedua apa Pak? Yang kedua yaitu takbiratul ihram. Ya, dengan mengangkat dua tangan ke arah kiblat dan mengucapkan takbir. Allahu Akbar. Ya, yang pertama setelah kita menghadap kiblat, maka setelah itu baru kita mengangkat tangan. Ya, kemudian kita dengan membaca kalimat takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, baru setelah itu kita membaca membaca iftitah, doa iftitah. Nah, ketika pertama-tama kita membaca doa iftitah, setelah membaca doa iftitah, kita lanjut dengan membaca surat Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah, baru kita membaca surat pendek pilihan.
Ya, terserah teman-teman, boleh membaca surah Al-Fil, boleh membaca surah Ad-Duha, atau boleh membaca surah Al-Ikhlas yang lebih pendek atau An-Nas. Nah, demikian. Ya, jadi ketika kita Bapak praktikan, pertama kita menghadap kiblat, setelah itu kita takbir Allahu Akbar. Setelah itu kita membaca doa iftitah. Nah, doa iftitahnya seperti apa, Pak? Boleh teman-teman lihat di sini. Ya, ini doa iftitahnya. Ya, coba kita sama-sama baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Oke, jadi bacaan doa iftitah ini Bapak harapkan menjadi tugas kalian pada hari ini. Teman-teman silakan dibaca, apabila sudah dihafal lebih bagus. Ya, kemudian divideokan dan dikirim ke Bapak. Pak, saya membaca doa iftitahnya tidak seperti ini. Ada doa iftitah yang saya gunakan lain. Boleh. Jadi ada beberapa pendapat dalam penggunaan doa iftitah. Ya, jadi teman-teman disesuaikan saja masing-masing. Tapi sangat Bapak sarankan kita gunakan yang ini atau yang sedang kita pelajari, karena tentunya yang kita pelajari sudah disepakati oleh para ulama. Ya, demikian dengan banyak pertimbangan. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Jadi kita fokus di bagian 3 ini saja. Pertama menghadap kiblat, kedua mengucapkan takbir Allahu Akbar, dan yang ketiga teman-teman membaca doa iftitah Allahu Akbar kabira. Nah, silakan untuk bacaan doa iftitahnya dibuat video, kemudian dikirim ke Bapak melalui jaringan pribadi. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Jazakallah, jazakumullah khairan.